Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya, Nabil Taqiyuddin Majid. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang penerapan etika profesi di beberapa aspek. Nah, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Dalam penerapan etika profesi yang akan saya bahas pada video ini, saya akan membahas pertama tentang UU ITE, yaitu UU yang mengatur tentang informasi teknologi dan transaksi elektronik. Kemudian pendirian bisnis, kontrak kerja, pengadaan tenaga kerja, sertifikasi, dan CIA. Nah, CIA ini untuk C-nya adalah confidentiality, kemudian integrity, dan availability. Nah, mari kita langsung masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu tentang UU ITE. Nah, UU ITE ini adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Nah, asas yang digunakan UU ITE ini adalah kepastian hukum, asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Kemudian, tujuan dibuatnya UU ITE ini adalah pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuannya di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Kemudian, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Nah, masuk ke implementasi dari UU ITE ini, saya akan mengambil dua contoh. Pertama adalah UU ITE sebagai penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan informasi teknologi dan transaksi elektronik. Yang kedua adalah UU ITE sebagai dasar hukum dalam membuat aturan-aturan yang memuat lebih detail lagi, karena UU ini merupakan masih umum dan akan diperjelas di peraturan-peraturan selanjutnya. Nah, dalam penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik, hal ini bisa diselesaikan dengan dasar hukum pada UU ITE. Salah satunya, data pribadi diatur dalam Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Nah, baik Peraturan Menteri ini merupakan aturan turunan dari UU ITE ini. Nah, kemudian jadi perbuatan hacking atau meretas diatur pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
yaitu pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum akses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Dua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Kemudian, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Nah, pelanggaran atas pasal 30 UU ITE tersebut diancam dengan pidana yang diatur pada pasal 46 UU ITE. Nah, untuk isinya bisa kemudian dibaca pada makalah yang saya cantumkan pada deskripsi video ini. Kemudian yang selanjutnya adalah peraturan UU ITE sebagai dasar hukum dalam membuat peraturan-peraturan selanjutnya. Nah, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yakni pengaturan mengenai lembaga sertifikasi keandalan tanda tangan elektronik, penyelenggara sertifikasi elektronik, penyelenggara sistem elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik, penyelenggaraan agen elektronik, dan pengelolaan nama domain telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik perlu disesuaikan dengan pengembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Jadi seperti itu dasar UU ITE sebagai dasar hukum dalam pembuatan UU baru. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pendirian bisnis. Nah, dalam pendirian bisnis ini ada 4 tahap yang diperlukan seorang pengelola agar bisnis yang dikelola bisa legal dan memiliki kekuatan hukum, sehingga apabila suatu hari terjadi sebuah sengketa, maka haknya dapat dipertahankan dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Nah, berikut ini adalah prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Pertama, tahapan pengurusan izin pendirian. Bagi badan usaha berskala besar, hal ini menjadi prinsip yang paling penting demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan dan yang bersangkutan. Hasil akhir pada tahapan ini adalah sebuah izin prinsip yang dikenal dengan letter of intent yang dapat berupa izin sementara, izin tetap, hingga izin perluasan. Selanjutnya adalah tahapan pengesahan menjadi badan hukum. Sebenarnya tidak semua badan usaha harus berbadan hukum, akan tetapi setiap badan usaha yang memang dimaksudkan untuk ekspansi atau berkembang menjadi berskala besar, maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan yang dilakukannya tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku. Izin yang mengikat suatu bentuk badan usaha tertentu di Indonesia memang terdapat lebih dari satu macam. Nah, kemudian tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani. Badan usaha dikelompokkan menjadi beberapa jenis bidang kegiatan yang dijalani. Berkaitan dengan bidang tersebut, maka setiap pengurusan izin disesuaikan dengan departemen yang membawahinya seperti kehutanan, pertambangan, perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan, dan izin dari departemen lain. Departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan badan usaha akan mengeluarkan izin. Namun di luar itu, badan usaha juga harus mendapatkan izin dari departemen lain yang pada nantinya akan bersinggungan dengan operasional badan usaha. Misalnya, Departemen Perdagangan mengeluarkan izin pendirian industri yang berupa SIUP. Nah, kemudian saya akan membahas tentang kontrak kerja. Definisi kontrak kerja adalah suatu bentuk perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan. Adapun isi kontrak kerja yaitu hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan selama terikat hubungan kerja yang ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja disebut oleh yang ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja tersebut oleh pimpinan perusahaan dan karyawan. Nah, di sini terdapat 3 sistem kontrak kerja, yaitu pertama, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT karyawannya biasa disebut dengan karyawan kontrak. Lamanya kontrak 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Masa kontrak bisa diperpanjang dengan maksimal 2 tahun.
Kemudian B. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Karyawan dengan kontrak ini disebut dengan karyawan permanen atau karyawan tetap. Perjanjian kerja yang dibuat bersifat tetap pada kontrak kerja ini, karyawan bisa langsung menjadi tetap atau permanen atau melalui masa percobaan kerja probation untuk paling lama 3 bulan. Setelah lulus masa percobaan, karyawan tersebut baru bisa menjadi karyawan tetap. Selanjutnya, untuk kontrak kerja melalui outsourcing, Anda akan mengikuti hak dan kewajiban perusahaan outsourcing. Walaupun nantinya Anda akan disalurkan ke perusahaan yang menjadi klien perusahaan outsourcing, sehingga perjanjian yang dibuat adalah perjanjian tidak langsung dengan tempat Anda ditugaskan untuk bekerja. Sedangkan untuk kontrak kerja langsung dengan perusahaan, Anda mengikuti hak dan kewajiban perusahaan tersebut. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, atau pengadaan tenaga kerja. Nah, prosedur pengadaan terdiri dari prosedur pengadaan tenaga kerja dan prosedur pengadaan barang dan jasa. Nah, ini yang pertama, prosedur pengadaan tenaga kerja itu memiliki 4 bagian. Pertama, perencanaan, kedua penarikan, ketiga seleksi, dan kemudian penempatan. Nah, perencanaan tenaga kerja adalah penentuan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan dengan cara memenuhinya. Nah, pemenuhan kuantitas dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu time motion study dan peramalan tenaga kerja, sedangkan penentuan kualitas dapat dilakukan dengan job analysis. Job analysis dibagi menjadi 2, yaitu job description dan job specification requirement. Tujuan job analysis bagi perusahaan yang sudah lama berdiri yaitu untuk reorganisasi, pergantian karyawan, dan penerimaan karyawan baru. Nah, selanjutnya ada penarikan tenaga kerja. Dalam penarikan tenaga kerja ini dibagi menjadi 2. Ada 2 sumber. Pertama internal dan kedua eksternal. Yang internal ini yaitu bisa dilakukan dengan nepotisme, kekeluargaan, yaitu dengan mengajak orang terdekat merekomendasikannya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, kemudian sumber eksternal itu bisa dengan cara open recruitment perusahaan, open recruitment karyawan baru. Nah, sebenarnya untuk sumber eksternal ini bisa menjadi sesuatu hal baru untuk perusahaan karena yang masuk adalah orang-orang baru dan hal tersebut dapat meminimalisir kesalahan penempatan jabatan, lebih berkualitas dan memperoleh ide baru atau segar. Namun kekurangannya adalah membutuhkan proses yang lama, biaya yang cukup besar, dan rasa tidak senang dari pegawai lama. Tujuan menarik tenaga kerja dari sumber eksternal adalah untuk memperoleh gagasan ide baru dan mencegah persaingan yang negatif. Nah, yang terakhir ada yang ketiga ada seleksi tenaga kerja. Ada 5 tahapan dalam menyeleksi tenaga kerja, yaitu seleksi administrasi, psikologi, wawancara, tes kesehatan, dan referensi atau pengecekan. Nah, yang selanjutnya ada penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja adalah proses penentuan jabatan seorang yang disesuaikan antara kualifikasi yang bersangkutan dengan job specification-nya. Indikator kesalahan penempatan tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang tidak produktif, terjadi konflik, biaya yang tinggi, dan tingkat kecelakaan kerja tinggi. Nah, kemudian prosedur pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa, terdapat beberapa metode pemilihan serta sistem penilaian kompetensi penyedia barang dan jasa. Dibagi 3, ada metode pelelangan, metode pelelangan terbatas. Selanjutnya ada pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran. Bisa juga ditunjuk langsung. Kemudian masuk ke pembahasan sertifikasi. Sertifikasi memiliki pengertian yaitu independen, objektif, dan tugas yang reguler bagi kepentingan profesional dalam satu atau lebih area di teknologi informasi. Sertifikasi TI menunjukkan para profesional teknologi informasi memiliki pengetahuan dan kompetensi yang dapat dibuktikan. Nah, keuntungannya
sertifikasi ini bisa membuka lebih banyak kesempatan pekerjaan, meningkatkan kredibilitas orang profesional TI di mata pemberi kerja, meningkatkan posisi, reputasi bagi yang sudah bekerja, dan meningkatkan kompetensi dengan tenaga-tenaga TI dari mancanegara. Nah, dan tujuannya sertifikasi ini membentuk tenaga praktisi TI yang berkualitas tinggi, membentuk standar kerja TI yang tinggi, dan mengembangkan profesional yang berkesinambungan. Nah, ada beberapa jenis sertifikasi di bidang TI. Pertama, sertifikasi nasional. Itu ada juga 2 jenis sertifikat of competence. Sertifikasi ini berdasarkan level kualifikasi dan jenjang jabatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Certificate of Competence atau sertifikat kompetensi merupakan bukti pengakuan atas kompetensi seseorang setelah melakukan uji kompetensi dari suatu bidang keahlian kerja. Kedua, ada Certificate of Attainment. Sertifikasi ini atas unit kompetensi yang jenjang jabatannya berdasarkan kebutuhan pasar. Kedua jenis sertifikat tersebut di atas disusun berdasarkan SKKNI. Nah, mari kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu CIA. Nah, di sini ada confidentiality, integrity, dan availability. Mari kita mulai dari confidentiality. Maksudnya secara singkat sama dengan arti kata, yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan dalam hal ini adalah informasi yang kita miliki pada sistem atau database kita. Adalah hal yang rahasia dan pengguna atau orang yang tidak berkepentingan tidak melihat atau mengaksesnya. Atau dengan kata lain, hanya pihak yang berhak dan berwenang saja yang dapat mengakses informasi tersebut. Untuk itu, kebanyakan organisasi umumnya mengklasifikasikan informasi atau data untuk mengakomodir tercapainya confidentiality. Klasifikasinya yaitu internal use only, yang hanya digunakan di lingkungan internal perusahaan. Publik biasanya disebarkan melalui website atau media sosial perusahaan. Dan confidential sangat rahasia, contohnya data-data terkait planning, finansial, bisnis, proses, dan lain-lain. Nah, di sini ancaman yang muncul dari pihak yang tidak berkepentingan terhadap aspek confidentiality antara lain: A. Password strength, lemahnya password yang digunakan sehingga mudah ditebak atau di brute force. Kemudian yang B, malware. Masuknya virus yang dapat membuat backdoor ke sistem ataupun pengumpulan informasi pengguna. C, social engineering, lemahnya security awareness pengguna di mana mudah sekali untuk dibohongi oleh attacker yang biasanya adalah orang yang sudah dikenalnya. Nah, cara yang umum digunakan untuk menjamin mencapainya aspek confidentiality adalah dengan menerapkan enkripsi. Enkripsi merupakan sebuah teknik untuk mengubah file atau data atau informasi dari bentuk yang dimengerti, plain text, menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti atau ciphertext, sehingga membuat attacker sulit untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Enkripsi harus dilakukan pada level media penyimpanan dan transmisi data. Selanjutnya ada integrity. Integrity maksudnya adalah data tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga. Dengan bahasa lain, integrity mencoba memastikan data yang disimpan benar adanya. Tidak ada pengguna yang tidak berkepentingan atau software berbahaya yang mengubahnya. Integrity berusaha untuk memastikan data diproteksi dengan aman dari ancaman yang disengaja, serangan hacker, maupun ancaman yang tidak disengaja. Misal kecelakaan, integrity dapat dicapai dengan: pertama, menerapkan strong encryption pada media penyimpanan dan transmisi data. Yang kedua, menerapkan strong authentication dan validation pada setiap akses file atau akun login atau action yang diterapkan. Authentication dan validation dilakukan untuk menjamin legalitas dari akses yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, menerapkan akses kontrol yang ketat ke sistem, yaitu setiap akun ada
harus dibatasi hak aksesnya. Misal, tidak semua memiliki hak akses untuk mengedit, lainnya hanya bisa melihat saja. Nah, yang selanjutnya ada availability. Maksud dari availability adalah memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user, application, atau sistem yang membutuhkannya. Sama seperti aspek integrity, rusaknya aspek availability dari sistem juga bisa diakibatkan oleh faktor kesengajaan dan faktor accidental atau kecelakaan. Faktor kesengajaan bisa dari serangan denial of service atau DOS, malware maupun hacker atau cracker. Untuk faktor accidental atau kecelakaan bisa karena hardware failure atau rusak atau tidak berfungsi dengan baiknya hardware tersebut. Konsleting listrik, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana lainnya. Nah, untuk memastikan tercapainya aspek availability, organisasi perusahaan bisa menerapkan pertama, disaster recovery plan atau memiliki cadangan baik tempat dan resource apabila terjadi bencana pada sistem. Yang kedua, redundant hardware. Nah, ini misal memiliki banyak power supply ya. Yang ketiga, RAID. Nah, ini salah satu cara untuk menanggulangi disk failure. Yang keempat, data backup. Nah, ini harus selalu rutin melakukan backup data sehingga ketika datanya hilang masih ada backupan data sehingga tidak semua data terkena impact-nya. Nah, untuk contoh dari rusaknya aspek availability system baru-baru ini adalah Steam. Platform distribusi game digital terbesar di dunia. Tidak dapat diakses atau mengalami server down oleh serangan Distributed Denial of Service atau DDoS padahal pada waktu tersebut Steam sedang dibanjiri pengunjung karena sedang mengadakan Winter Sale. Demikian 3 prinsip dasar pada keamanan informasi. Ketiganya confidentiality, integrity, availability harus tercapai dan terlindungi untuk menciptakan suatu sistem yang bisa dibilang aman, walaupun kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar aman. Nah, terima kasih. Saya Nabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.